Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Daniel. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Sekarang nggak usah diucapkan di hati, Abah baca ikutin di hati. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'inni, wallahu bikulli syai'in muhit. Masih di hati. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah pengajian Kamis malam Jumat, rutinan khotaman dan zikir maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya.
Pada malam hari ini kita disuguhi adalah hidangan surga oleh Allah. Dari mulai zikir, kemudian kita makanan surga. Setelah zikir, maka malam hari ini adalah kajian surga. Ya, jamaah sekalian, di dalam kitab Al-Batur Rabbani wal Faidur Rahmani, Tuan Abdul Qadir membagi manusia 4 kelompok. Yang pertama adalah manusia yang bahagia dunia akhirat. Manusia yang tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua adalah manusia yang tertipu dengan dunia. Dia memiliki dunia tapi tertipu dengan dunia. Orang yang pertama, dia memiliki dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Adapun yang ketiga adalah orang yang dia tidak tertipu dengan dunia tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kelompok yang terbanyak adalah manusia yang dia tertipu dengan dunia dan dia tidak mendapatkan akhirat. Awalnya buruk, akhirnya buruk. Itulah yang disebut dengan akhirat. Akhirat itu akhir dari perjalanan hidup. Ya. Bicara tentang sorga, ya, sebetulnya kita harus cerdas memahami surga. Pada dasarnya Abah sering sampaikan, Allah menurunkan kita di dunia ini untuk menikmati surga dunia. Itulah ruh diberikan jasad, diberikan fisik. Maka pada badannya diberikan mata, diberikannya telinga, diberikannya mulut, diberikannya perut, dan juga di bawah perut. Maka surga yang bisa dinikmati oleh dia adalah makanan yang enak untuk lidahnya, disertai dengan rasa di lidahnya. Ada rasa asin, manis, gurih, pedas, semua itu ada di lidah. Tapi semua itu ada pada hidup Allah. Demikian pula keindahan yang bisa dilihat dengan mata. Maka Allah sudah siapkan surga yang indah. Ada Paris, ada Barcelona, ada Switzerland, ada Finlandia, Norwegia, dan negara-negara adalah Skandinavia, ada Fiji Island, ada Hawaii, ya. Di kita ada Lombok, ada Bali, dan ada Raja Ampat, ya. Dan Allah pun sudah menyiapkan berbagai irama untuk telinga kita, rasa makanan untuk lidah, rasa keindahan dari keindahan alam, kecantikan perempuan, ketampanan laki-laki, keindahan anak-anak. Dan demikian pula ada sorga untuk perut dan di bawah perut. Maka sesungguhnya sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, nah ini kata Allah, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah di surga
Tapi yang dimaksud oleh Allah itu adalah surga di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah membahas sesungguhnya Adam tidak pernah disurunkan dari surga yang selain bumi ini. Itulah ada kata ihbitu, ada kata habato, ya, bahwa dia tidak turun bukan seperti alien yang datang, tetapi adalah surga pada kesadaran. Yang inilah yang harus dipahami oleh kita. Alam dunia ini diciptakan oleh Allah dengan cinta, dengan nur jamal Allah. Dan disinilah kita manusia bisa memahami atau tidak memahami surga ini. Tergantung cara pandang kita. Maka di dalam berbagai kitab ulama, sekalipun dalam hadis sekalipun, di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Tuan Sabul Qadir menuliskan inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini adalah jannah. Wa man dakhalaha lam yastaq ilaika fil akhirah. Siapa yang sudah meraihnya, mendapatkannya, dia tidak mengharapkan surga di akhirat. Karena Abah sering sampaikan, surga yang ada dipannya di sini. Surga yang ada susu dan madu di mana? Di sini. Surga yang ada es krimnya di mana? Yang ada Pizza Hut-nya di mana? Di McDonald-nya di sini. Itulah Allah kisahkan tentang surga, jannah, kebun-kebun yang indah, yang mengalir sungai. Kalau ngomong sungai di mana? Di sini. Masa di alam ruh ada sungai? Nah inilah kita harus paham bahwa sebenarnya surga itu di sini, Jannatul Ma'wa di sini, Jannatul Naim di sini, Jannatul Firdaus di sini, bahkan Jannatul Qurba pun di sini. Itulah 4 bagian. Jannatul Ma'wa untuk jasadmu. Itulah kenapa Allah bicara dipan, bicara yakut, jabarzut, bicara pirus, kalau sekarang bacan, berlian, akik, ya. Itu kira-kira kalau Allah bicara batu, itu untuk di cincin, di tangan, di kalung, apa di tangan ruh? Tadi emang ruh punya jari? Ini kita ini kadang-kadang menafsirkan Quran. Tubuh kita ini dibagi 4 bagian. 1 jasad, dilengkapi dengan ruh jismani. Ada unsur kiswah unsuriyah yang bernama ruh jismani. Hakikat Nur Muhammad di titik jasad untuk menikmati surga dunia yang bersifat fisik tadi semua. Maka di dunia ini tentang rasa. Segala yang kita cari rasa. Makan yang kita cari rasa. Minum yang kita cari rasa. Kawin juga yang dicari rasa. Kan bukan cari daging. Coba kalau daging itu nggak ada rasa, mau? Tahu-tahu hamil aja gitu. Repot melahirkan sakit. Nggak mau lah. Bahwa sesungguhnya inilah yang disebutkan
dalam kitab Sirrul Asrar wa Tuhan Syabul Qadir. Ada, makanya baginda Nabi pun bersabda, Tuhan Syabul Qadir, inna bid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ilaika bil akhirah. Ya. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Nah itu. Ya. Maka itulah kata Allah, kenapa nyuruhnya wasyari'u ila magfirati mir rabbikum, bergegaslah kamu kembali kepada Allah, meraih ampunan Allah. Di situ adalah tobat pada Allah, taba yatubu taubatan, matikan dirimu. Nah ini awalnya harus mati. Karena tadi nggak salah orang yang menafsirkan sorga itu nanti setelah mati. Nggak salah orang yang menjelaskan melihat Allah itu setelah mati. Tuh. Nggak salah dalil yang mengatakan menikmati sorga itu setelah mati, melihat Allah setelah mati. Tapi yang harus dipahami, ada mati hissi, ada mati maknawi. Tuh. Maka disinilah kata Abah, kalau kita pandang dunia ini dunia, maka dia dunia. Kalau kita pandang dunia ini dunia, maka dia hanya materi. Tapi kalau kita pandang dunia ini bukan dunia, maka dia adalah cahaya. Maka berarti dia adalah Allah. Maka kalau dia cahaya, berarti dunia ini adalah Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad hancur enggak? Saya tanya. Tidak. Kan kata Allah, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu kalau kau pandang dunia, dia illa kecuali wajah Allah. Tadi. Maka segala yang namanya dunia, dua, siang malam itu satu. Kalau Bapak siang di sini, malam di mana? Di sini. Hidup mati. Kalau Bapak hidup di sini, mati di mana? Di sini. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kau diciptakan, ke dalam tanah ini kau dimasukkan, dari tanah ini pula kamu dikeluarkan. Ayat yang lain, fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kau dihidupkan, di tempat ini pula kau dimatikan, di tempat ini pula kamu dibangkitkan. Itulah kata Allah dalam surat Yunus, hunalika, di tempat itu tablu, mereka akan mendapatkan pembalasan. Kullu nafsin, Allah bicaranya nafsin, bukan kullu ruhun. Kullu nafsin bima aslafat, apa-apa yang si jiwa melakukannya. Nanam baik, panen baik. Nanam sodakoh akan panen uang. Nanam tenaga akan panen tenaga. Nanam ganja akan panen penjara. Ya. Jadi tadi terserah mau surga di sini, neraka pun di sini tadi. Maka oleh karena itu ada hadis baginda Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Tuh. Wa iza matu intabahu, ketika dia mati dia bangun. Nah, ini salah juga yang menafsirkan. Saya kemarin ada seorang ustadz terkenal,
bahwa dia bilang kehidupan ini tidur dan dia akan bangun sesuai hadis nabinya. Nggak salah, yang salah yang menafsirkan. An-nasu niyamun, manusia itu dalam keadaan tidur. Kemudian apa? Wa idza matu intabahu, dan ketika dia mati dia bangun. Nah, maka Abah ngajak, ayo bangun sekarang. Bangun dari tidur. Inilah bangsa Indonesia sekarang, jiwanya sedang tidur. Makanya kayak apapun sekarang program MBG tidak akan berpengaruh, karena yang diberikan konsumsi jasad. Sementara perintis negara menyuruh kita bangunlah jiwanya. Maka selama kamu tidak mau merubah jiwamu, maka kamu menderita. Karena tadi kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Ini dalam satu kaul. Dalam kaul yang lain, bahkan menurut Al-Quran, manusia itu begitu lahir ke dunia mati. Jadi ini kehidupan mati. Maka sebetulnya nggak salah hadis yang mengatakan innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Kapan? Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Jadi kamu tidak bisa melihat Allah kecuali kamu mati. Tuh, ayo bangun, maka jangan mati. Inilah konsep yang sudah kebalik, ya. Kita di dunia suruh menikmati surga Allah, tapi kenyataannya manusia malah tidur. Itulah Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Maka oleh karena itulah konsep kita adalah hanya satu yang dibawa oleh baginda Nabi, adalah yang merupakan konsep Allah yang begitu jelas kepada kita. Adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa apa kata Allah? Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Kata Allah, katakan ini jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas, aku dan para pengikutku. Maka tadi konsep yang dibawa baginda Nabi itu konsepnya adalah bangun dari tidur. Makanya jangan kalah dengan siapa? Lagu tidur bangun Basurip. Gimana lagunya? Bangun tidur, tidur lagi. Terus bangun lagi, tidur lagi. Tadi semua. Nah inilah. Jadi manusia ini dalam keadaan tidur. Maka itulah dia tidak bisa menikmati surga. Manusia ini sekarang dalam keadaan mati. Tuh. Maka konsep baginda Nabi, al-mutu qoblaan, itu kamu harus mati sebelum mati. Maka orang Jawa udah ngerti, urip sejeroning harus mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Tuh.
Jadi kalau seandainya kita mau bangun dari tidur gimana tadi? Kan kata Nabi, an-nasu niyamun. Manusia itu adalah tidur. Berarti harus bangun. Dalam hadis yang tadi adalah al-mutu qabla an tamutu, mati di dalam hidup. Supaya apa? Hidup. Paham nggak? Inilah maka tadi sebenarnya manusia ini pada saat kita dalam kandungan sadar sepenuhnya. Makanya ngobrol sama Allah. Alastu birabbikum. Kemudian jasad mengambil alih. Begitu ruh ditiupkan, begitu simkat, Abah suka pakai simkat belum dimasukkan, ditanya oleh provider, alastu birabbikum, alastu birabbikum. Tuh, dan simkat itu ngejawab, qalu bala syahidna. Begitu dimasukkan ke dalam HP, padahal dalam kitab ulama dijelaskan begitu ruh ditiupkan 120 hari, 4 bulan 15 hari, ya 120 hari. Hari pertama pun ruh udah ngasih tahu si jasad, Allah 7 hari hak 40 hari subhanallah 3 bulan alhamdulillah, 7 bulan Allahu akbar, 9 bulan la ilaha illallah. Begitu lahir ke dunia masih juga huwa masih dikir. Begitu 7 tahun geus nyaho boneka, mama coklat, mama beli es krim. Nah inilah tadi semua sudah lupa tuh, keluarlah, timbullah rasa nafsu pada jasad. Tuh, seiringan dengan nafsu pada jasad, hilanglah kesadaran ruh. Tuh, hilang, tidur. Bahkan semakin banyak keinginannya, semakin tidur. Tadi semua. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Di situ aja udah jelas ayat reinkarnasi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu sekarang kufur pada Allah? Dulu kamu mati. Kalau ada bahasa mati, sebelum mati apa? Hidup. Dulu kamu mati. Berarti sebelum mati, lu masya Allah bilang mati kalau nggak hidup. Dulu kamu mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Maka kemudian fa'ahyakum, dihidupkan, summa yumitukum. Tuh, jadi Allah nyuruh kita supaya bangun dari tidur, summa yumitukum, supaya kamu bisa, summa yuhyikum, supaya kamu bisa hidup. Kalau dari hadis ini adalah an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idamatu intabahu, ketika dia mati dia terbangun. Jadi kalau begitu
Nunggu mati sana baru terbangun, ataukah sekarang harus bangun? Sekarang. Supaya apa? Supaya bisa menikmati sorga Allah. Supaya sekarang menjadi hari kebangkitan. Begitu eces ini dalil tadi semua. Maka itulah kata Allah, Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Itu teh boleh diartikan telanjanglah kamu, matilah kamu supaya hidup. Karena kamu sekarang tidur, annasu niyamun, bangunlah kamu. Kapan? Sekarang. Maka itulah kata Allah, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Hei ruh, hei Adam, hei Hawa, hei ruh, hei jasad, ayo nikmati ini surga, kamu hiduplah di surga. Maka segala apa yang menjadi keperluanmu, pakaianmu, apa-apamu aku urus, kata Allah. Wala taqraba hadhihi sajarah khuldi, tapi kamu jangan dekati pohon itu. Tadi mama ekim, nah itu awalnya tuh si nafsu dididik. Mama beli nanti, beli peda, beli handphone, beli baju, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu nafsu anak makin tinggi. Maka jangan aneh, di akhir zaman sekarang banyak anak membunuh orang. Itulah pada saat kecil karena orang tua salah anak nggak mau jajan aja dipaksa. Mau jajan enggak? Neng, ayang mau jajan enggak? Akhirnya dididik, dikasih. Orang barat bu, itu nggak ada istilah anak disuruh jajan. Betul. Saya waktu pijar, bapaknya si Jayan itu masih umur 2 tahun. Ada tamu saya dari Perancis namanya Pierre Orny. Jayan 2 tahun masih netek sama mamahnya. Begitu dia lagi netein, datang itu si bule. No. Kalau anakmu lagi nangis, kata dia, jangan dikasih susu. Nah inilah kita ini kalah pendidikan dengan orang barat. Kalau anakmu nangis, biarkan sampai lelah. Supaya jantungnya juga sehat. Dan dia ngerti bahwa tidak setiap tangisan harus diberi. Nah sekarang kan banyak ibu ke abah, bah anak saya ini mintanya ini itu, bah lu yang didik, wong dia kertas putih kok dulu. Bah anak saya ini suka nyubit adeknya, lu kok yang didik, dari mana bayi tahu nyubit kalau bukan dari lu? Inilah makanya ibunya lah yang akan bertanggung jawab di akhirat. Kenapa umi? Karena yang paling banyak mendidik, marah, membentak. Dari siapa? Emang tahu bayi membentak? Inilah persoalan. Maka di barat itu, kalau bayi nangis dibiarkan sampai barulah setelah dia capek dikasih tete. Ini dari kecil, mama beliin ini, mama beliin itu, papa beliin itu, papa beliin itu. Makin gede kata anak, ya siap nih, gua jajah ibu gua. Nah, itu makin ganas permintaannya terus diikutin. Lama-lama karena dia perempuan, ibunya nggak bisa ngikutin, jual diri. Itulah karena orang tua lah yang menyiksanya. Jadi biarkan anak itu dididik dengan segala tidak punya.
Itu yang harus kita lakukan. Karena pada dasarnya manusia itulah pada saat ruh kesadaran sempurna, pada saat ingin, tadi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon huldi itu. Itulah sesungguhnya keinginan kita, itulah yang setiap keinginan diikuti maka nafsu itu semakin besar. Ya, inilah yang harus dipahami oleh bapak-bapak. Ya, jadi kembali lagi, ingin surga juga begitu. Bagaimana menahan segala keinginan, imsak tadi semua. Maka surga yang sebenarnya surga dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam, sebetulnya dari hadis Nabi. Bagaimana baginda Nabi bersabda yang mengatakan apa sih yang disebut surga? Makanya yang disebut surga, yang surga adalah di sini apa dikatakan yang dijelaskan di dalam hadis ini adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Jadi yang disebut surga itu Allah tadi, maka disebut Allah itu laisa kamis lihi. Jadi yang disebut surga itu di penghujungnya Allah. Maka wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya akulah penghujung. Nah, itulah surga tertinggi adalah surga Jannatul Qurbah. Maka Jannatul Qurbah itu adalah disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadirah, memandang wajah Tuhannya berseri-seri. Tapi tidak akan sampai kepada situ Jannatul Qurbah sebelum Jannatul Firdaus. Tapi Jannatul Firdaus itu bukan di entah berantah, dia ada di fuadmu. Jannatul Qurbah ada pada sirmu, di ruh al-qudsimu, di kiswah unsuriyah, di nur Muhammad adalah level al-qudus. Tuh, berarti surga di jasadmu disebut Jannatul Ma'wa, surga di hatimu disebut Jannatun Naim, surga di fuadmu disebut Jannatul Firdaus, surga di sirmu itulah Jannatul Qurbah. Inilah yang dikatakan hadis Nabi tadi. Kata mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basharin, sesuatu yang tidak dapat dilihat mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terbersit pada hati seorang manusia. Kan gitu suka dikatakan dulu ya, sorga mah teu kabayangkeun ku pikiran. Allah eta teh. Jadi yang disebut surga itu, adapun surga susu madu itu mah surga untuk jasad. Kapan? Sekarang. Ketenangan hati Jannatun Naim kapan? Sekarang juga. Cuma kata Abah, sebelum Jannatul Ma'wa badannya surga, tidak mungkin hatinya bobolodok gawe capek duit hati baringsang. Paham itu? Jadi sebelum memandang wajah Allah, wujuhu yauma idzin nadirah, sebetulnya kita itulah kenapa di dunia konsepnya, dunia inilah surga yang harus puaskan dulu dunia ini. Maka kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu meraih surganya Allah seluas langit dan bumi. Berarti di mana teh surga? Di dia.
Makanya Abah udah menikmati keliling. Nanti bulan April insya Allah berangkat lagi keliling Eropa. Tuh, ayeuna keliling dulu Bali, Lombok, semua ider kota Sikabayan. Tadi setiap habis mengeluarkan uang, nongol lagi duit, berangkat lagi, balik beak duit, balik nongol deh, itu surga. Aduh, orang Islam ini hayangnya jadi jongos wae. Nah, adapun apa yang katakan baginda Nabi nggak salah, an-nasu niyamun. Kenapa manusia tidak bisa menikmati surga itu? Karena dia tidur. Maka itulah kita harus mati di dalam hidup. Kan tadi innakum satarawna rabbakum ayyana, kamu bisa melihat Tuhan kalian. Tadi innakum lantaro rabbakum hatta tamutu, kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali itulah. Kalau tadi hadis ini adalah an-nasu niyamun, kamu harus bangun. Kalau tadi kamu adalah hadis yang lain mengatakan kamu mati, maka sekarang supaya kamu hidup, bagaimana caranya? Karena kamu merasa hidup, sebenarnya sekarang mati. Paham itu? Karena kalian sekarang merasa hidup, sebenarnya adalah kematian. Nah, inilah yang kebalik-balik. Kehidupan jadi kematian. Nanti kematian adalah kehidupan. Maka kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tertidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia bangun, ketika dia mati dia bangun. Tapi hati-hati. Kalau mati, setelah mati itu bangun dalam keadaan buta, bangun dalam keadaan tuli, bangun dalam keadaan budek. Abah kasih tahu ya. Maka tadi konsepnya, kalau ingin kita mati dalam keadaan hidup, matilah kita di dalam hidup. Kata orang Jawa, mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Tuh. Itulah kenapa kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Maka sesungguhnya siapa yang buta di dunia ini, sekarang ini manusia merasa melihat. Itulah kata Abah, kenapa kita ini harus selalu selahkan lahayun. Tuh, kenapa bahasa lahayun? Aku gak hidup. Matikan dirimu. Cara melatihnya tekuk lidah, rapatkan gigi. Lahayun, la ilmun. Kalau kamu ingin dibangkitkan dalam keadaan berilmu, matikan, bodohkan kamu di dunia ini. La samiun, supaya telingamu setelah mati bisa mendengar, budegan telingamu di dunia. La basirun, supaya kamu dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan melihat, butakan matamu di sini. Nah tadi, jadi konsepnya itu begitu. Maka selalu diajarkan oleh Abah, la hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Tuh. Jadi kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei manusia, telanjanglah, ittaqullah, telanjanglah, ittaqullah, telanjanglah, serahkan Islam wala tamutunna illa wa antumus. Jangan jangan kamu mati kecuali kamu telah serahkan. Sebenarnya kamu mati, yang hidup hanya Allah. Sebenarnya kamu buta, yang melihat hanya Allah. Sebenarnya kamu tuli, yang mendengar hanya Allah. Sebenarnya kamu Adam, yang wujud hanya Allah.
tuh kamu bakal wujud bersama Allah. Yang tadinya fana akan menjadi bako. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan di dunia ini, jadikan negeri akhirat itu tah cara negeri akhirat teh la hayun la ilmun la samiun la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun. Nah, kembalikan, aku wujud yang diadakan, aku ada yang diadakan. Ingat itu. Aku hidup yang dihidupkan. Aku berilmu karena diberi ilmu. Aku melihat karena diberi melihat. Aku mendengar karena diberi mendengar. Kalau selalu dimatikan, dinafikan keberadaanmu, maka nanti kamu dibangkitkan dalam keadaan hidup, dibangkitkan dalam keadaan melihat, dibangkitkan dalam keadaan mendengar. Itu yang dimaksud bahwa kita harus berserah diri. Maka di sini pun sebetulnya maka Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa sesungguhnya kembalinya manusia itu kembali, Abah sudah jelaskan. Jadi Abah kasih tahu al insanu ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun. Sesungguhnya manusia terdiri dua bagian, ada bagian yang jasad, jismani dan ruhani. Jismaniun, fal jismaniun insanun amun. Yang jismani itu adalah insan yang umum, waruhaniyun insanun khusun. Yang ruh itu adalah insan yang khusus. Paruju ila insanil ami ila watoni wa huwa darajatu. Kembalinya kita serahkan, aku nggak hidup, la hayyun la ilmun la samiun la basirun. Maka kamu untuk tubuhmu ada darajat. Apa itu darajat? Surga. Tadi sebetulnya sudah dijamin oleh Allah sekarang surga. Tadi ya sudah ada jaminan dari Allah. Makanya tadi ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu, supaya kamu bisa duduk di depan dari emas tuh ya, supaya mengalir jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Rumahnya curcor cai, aya pelak guramena, aya pelak nilana, aya pelak ikan masnya, ada ikan patinnya. Pak Heri ketawa. Mengalir. Bukan hanya air itu Pak Heri yang mengalir, masuk ke rekening BCA-nya, masuk ke rekening Mandirinya, masuk ke rekening, mengalir juga rekening. Maka kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Segeralah kamu kembali kepada istaghfiru rabbakum, pada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Tuhanmu lah yang Maha Pengampun. Yursilis sama, maka Allah akan menurunkan air kehidupan, ma'ul hayat, air kebahagiaan tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Tuh. Maka ditambah kata Allah, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tadi Allah akan tambahkan harta tuh. Allah akan berikan keturunan, karena juga harta membuat bahagia, keturunan juga membuat bahagia. Tuh surga tuh udah ya. Tapi pandang sebagai negeri akhirat tadi semua. Barulah walatansa nasibaka minat, kamu akan ada nasib untuk dunia, untuk jasadmu. Begitu ruh dikembalikan dari sekarang, mati sejeroning urip, maka ada pesta, ada ayyadayu ayyidu, ayat iftar,
untuk jasadmu di dunia ini. Tuh, Allah akan tambahkan harta sebenarnya. Maka tadi konsepnya. Maka Tuhan Saiful Qadir menjelaskan selanjutnya, parju ilal insani ami ila watonihi wa huwa darajat bisababi amali ilmi syariat wa tariqati wal ma'rifat kama qala al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq idza amilu bila riyain wala sum'atin. Tuh, jadi kalau disuruh melaksanakan syariat tanpa riya dan sum'ah, artinya apa? Sholatnya tidak merasa dikirnya tidak merasa hajinya tidak merasa haji. Tuh, maka dikatakan adalah dengan mengabdi sababi amali ilmi syariat wa tariqat wa ma'rifati kama qala al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin li anna darajati ala salasati tobakin. Dan sebenarnya darajat surga dibagi 3 bagian. Maka dijelaskan pal awwalu, yang awal al jannatu fi alamil mulki wahia jannatul ma'wa. Surga yang pertama adalah surga di alamul mulki. Di mana alamul mulki? Di jasad, dinikmati dengan ruh al tadi, ya, ruh jismani. Kenapa disebut ruh jismani? Karena dia ada ruh pada jisim. Dialah yang bisa melihat, surga melihat, surga mendengar, surga ngomong. Itu kan dikasih oleh Allah. Surga hidup tadi. Maka harus dipahami. Maka surga dengan lisan, surga dengan lidah kok menikmati yang adanya namanya rendang Padang tuh, yang namanya ngakan sate, goreng bebek tuh, timang eta jupri tuh di dapur Abah sekarang kadaharan sorga. Datang mangga, datang rambutan, datang melon, datang samangka, datang anggur, datang segala rupa, datang coklat dari Singapura. Mana ibu dari Singapura? Oh, udah istirahat dulu ya. Di sini nih ada tamu dari Singapura, dari Bengkulu Pak Doktor. Ada juga dari Bengkulu si Ibu. Halo Bu, Bu Maria, mana Bu Maria? Hello darling. Semua. Tadi semua. Ya. Jadi jangan, inilah dunia ini tempat kalau Bapak hari menderita berarti sedang gitu pusing amat. Sebetulnya jannatul ma'wa itu surga dunia. Maka Allah menyuruhnya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh, fid dunya hasanah teh hasanah awakna, hasanah bajuna, hasanah eusi beteungna. Tuh. Pil akhir hasanah hatena ti is dedeuleun teh caan pokona mah cek abah ge bari ku ngeunah teh ngomong kitu teh abah teh bari ku ngeunah sia mah ti balik poek pait tit seret neraka eta teh ngarti teu tadi semua. Makanya sebetulnya surga dan neraka itu hirup senang dan hirup susah sebetulnya, tidak lebih dari itu. Hanya orang koplok dikebugan, dibakar sana, lain dibakar sini, bukan dibakar api, gawe ngagarpuh di kebon kucel
kuclek panon poe nyorot cai nginum komo deui apel anggur ase eta kadang-kadang nafsirkeun jauh teuing hayang nyiksa jelema teh kos pangeda. Itulah karena manusia tidak kenal Tuhan tadi semua sebetulnya. Makanya kata pal awal wal jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa wasani al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun naim. Hate genah tiis cicing teu khawatir cek Pak Dokter Asep Pak duh bah arek pensiun. Takut kata Abah. Kenapa takut? Beliau mau pensiun dari dosen, beliau doktor sekarang. Takut mau kemarin ada tentara mau pensiun juga takut. Jadi selama ini Bapak itu yang gaji itu lain Allah. Nah, inilah yang harus dibangun kesadaran. Ya. Jadi hati tenang. Kata Abah, segala yang berkaitan dengan rasa takut itu datang karena berpikir masa depan. Ingat itu. Segala perkara yang membuat kita sedih pasti masa lalu. Hiduplah kamu di masa kini. Hari inilah kamu sedang laib bersama Allah. Masa hidup yang sedang laib kau sia-siakan. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi berhenti menunggu surga anu aya bidadari di ditu. Berhenti berpikir surga anu aya dipan di ditu. Karena itulah orang Islam sekarang tungtungna henteu di dieu, henteu di ditu. Itulah tadi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kelompok 80% manusia belangsak dunia, belangsak akhirat. Apa maksudnya belangsak dunia, belangsak akhirat? Belangsak kerhirup ayeuna di dia dan belangsak nanti setelah dibangkitkan. Cuma itu. Tah ceuli Abah bikin ke maneh. Tadi semua. Cuma jelema teh ngarti kurang jeli membaca ayat-ayat. Maka itulah Allah mengundang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iraha eta sekarang. Hei jiwa-jiwa yang sudah bangun dari tidur tadi kan kata Nabi annasu niyamun wa idamatu intabahu, maka jangan nunggu dulu pae. Kan cek Allah ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa sih maksudnya illa wa antum muslimun? Ulah ngaku ngarasa boga wujud. Kamu wujud, tapi katakan sebetulnya aku ada yang diada. Bersandarlah kepada Dia Sang Maha Ada. Kamu hidup yang dihidupkan, jangan merasa hidup. Hidup yang dihidupkan, bergantunglah kepada pemilik hidup. Masa kata Abah juga orang sini lihat Abah apa 40 tahun gawena. Abah itu orang sini silahkan tanya. Nggak pernah kelihatan kerja, nggak pernah kelihatan capek. Pernah iseng jadi presiden direktur, iseng jadi presiden. Makanya bagi apa hidup itu untuk ngopi kata Mas Budi. Tadi cari duit itu hanya iseng. Maka Abah lagi bikin kaos sama Mas Budi. Hidup itu untuk ngopi. Cari duit hanya hobi. Maka tidak pernah berpikir cari duit. Biarkan duit cari Abah. Tuh. Inilah yang harus dibangun keyakinannya.
Masa juga jemaah sini yang udah ikut ada yang lama sini. Cek berapa tahun ikut abah ngaji? Coba lihat abah capek enggak? Itulah yang harus dipikirkan. Kok bisa? Wong saya tahun 2005 gaji 85 juta aja ditinggalkan. Sampai kata ibu siap, Pak Dokter, kata ibu saya, kamu tuh gila. Orang cari gaji yang gede, kamu 85 juta ditinggal. Justru karena saya bangun tidur, saya sadar kurang ajar nih perusahaan. Gaji gua cuma 85 juta, berhenti gua. Maka saya ngomong, ya Allah, saya mau berhenti kerja. Dulu kan abah capek, kadang-kadang sarapan pagi Singapura, pagi Indonesia, makan siang Singapura, makan sore nges di Bangkok, makan malam nges di Cina. Tadi aing gaji 80 Cina keliling terus ke Vietnam, kodi wah. Bisa. Ya Allah, saya ingin berhenti kerja. Ya Allah, capek 85 juta doang. Dan saya tahu yang ngegaji itu engkau. Kalau yang engkau yang ngegaji, kenapa saya takut meninggalkan perusahaan itu? Saya datang ke perusahaan, saya berhenti. Gagah. Tadi semua. Sampai hari ini bahkan gaji saya double dari perusahaan itu. Tanpa kerja. Dan benar yang saya katakan, ya Allah, saya ingin berhenti kerjanya, gajinya ditingkatkan. Allah mah pinter Pak, ya Allah. Ini orang ini keyakin tadi, kita ini ada yang diada, berpeganglah kepada dia yang ada. Kita ini hidup yang dihidup, bersandarlah kepada dia yang punya hidup. Bapak punya burung, bapak merasa punya di Parabante. Hah? Pasti bapak aja sayang sama burung, padahal bapak nggak menciptakan, sayang nggak? Kadang-kadang belum kantor, nanti masih makan burung dulu. Tuh, cek Allah dia jalma tolol. Maneh nage ka manuk ke burung nggak merasa menciptakan, udah sayang. Ibu-ibu, mama sekolah, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Disuapi, makan. Tapi dia sendiri nggak yakin sama Tuhannya. Coba inilah, coba diem. Maka abah sekali-kali kholwat, diamkan, tenangkan, kosongkan, tekuk lidah, rapatkan gigi. Mulailah belajar bergantung kepada dia yang memiliki hidup. Karena abah itu bukan ngomong asal ngomong. Bahkan sekarang kata abah, jika nanti lo mencek hati hayang jat pribadi, ayah dah cek abah. Ngan abah embung, hesenenena. Tapi dijajal Mercy nongol, jajal Polpo nongol, jajal Mini Cooper nongol. Tuh, cek aing meta naonnya yuk. Pernah ngajajal jeung Bu Haji, aya awewe, percaya teh mah eta awewe ku bapak cek hate, kawin jeung aing sia. Datang ke dia,